Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini saya akan istilahnya lebih ke sharing aja ya. Sharing penugasan di bagian koneksi antar materi. Ini udah lama banget gak upload ya. Itu di topik 3, computational thinking ya. Kalau di topik 3 itu kan sebenarnya ada subtopik sendiri. Jadi subtopik 1, 2, 3. Jadi dari merdeka itu dibagi dipecah-pecah lagi jadi 3. Nah, di sini saya ingin fokus ke koneksi antar materi di bagian subtopik 3, mengenali pola pikir dalam menyelesaikan persoalan atau problem solving untuk berbagai kasus ya. Jadi di situ nanti ada bagian koneksi antar materi dan unggah antar materi, kemudian ada aksi nyatanya. Oke, karena di sini kita fokus ke koneksi antar materinya dulu. Oke. Nah, di instruksi di situ untuk koneksi antar materi adalah sebentar. Kita disuruh mencari antara kesamaan dan perbedaan tipe soal bebras dan PISA atau AKM. Kemudian yang kedua adalah kesamaan dari langkah penyelesaian kedua jenis persoalan yang Anda lakukan sebelumnya, kayak gitu. Jadi di sini karena satu kelompok terdiri dari 3 orang ya, di sini antara kesamaan dan perbedaan. Karena kami dari jurusan kimia, berarti kami memilih topiknya juga berbau-bau kimia, gitu ya. Jadi menurut di sini ada 2 kawan saya, yaitu ada Putri dan Rani. Saya bacakan atau nanti boleh nanti kalau ada tambahan boleh nanti tulis di kolom komentar ya. Untuk kesamaan dan perbedaan sendiri di sini di bagian teman saya Putri, itu materi soal adalah larutan asam basa, kemudian tipe soalnya menggunakan pilihan ganda bertingkat atau two tier multiple choice yang merupakan soal pilihan ganda dengan 5 option yang kemudian disertai dengan pilihan alasan dan juga berjumlah 5 option ya. Kemudian di sini soal berjumlah 3 butir dengan tingkat kesukaran tinggi yaitu level C4 sampai C6. Membutuhkan keterampilan HOTS ya, berpikir high order thinking skill. Kemudian soal menggunakan pendekatan sains, teknologi, engineering, and mathematics atau STEM yang mengintegrasikan konsep, fakta, kehidupan sehari-hari. Kemudian tidak banyak menyertakan ilustrasi gambar yang mengharuskan siswa untuk membayangkan visualisasinya sendiri. Kemudian di sini untuk persamaan dan perbedaan dari saya ya. Ini untuk materi soalnya asam basa, kemudian tipe soalnya itu two tier multiple choice ya, sama. Kemudian di sini saya lebih menggunakan itu ya, soal yang berbasis makroskopis, mikroskopis dan simbolis gitu, mengintegrasikan konsep atau fakta dari kehidupan sehari-hari. Kemudian soal banyak yang menyertakan ya terkait ilustrasi, gambar yang mengharuskan siswa itu dapat membayangkan visualisasinya sendiri kayak gitu. Kemudian kalau Rani teman saya satu itu materinya sama asam basa, kemudian tipe soalnya ini dibuat seperti pilihan ganda sederhana ya dengan beberapa opsi atau option, ada 5 option di setiap soalnya. Kemudian soal itu ada 3 tingkatan atau 3 tier ya. Tingkat kesukaran soalnya adalah C4 dan C5 atau keterampilan HOTS atau high order thinking skill. Kemudian soal menggunakan scientific yang mengintegrasikan antara kehidupan sehari-hari. Kemudian banyak menyertakan gambar atau ilustrasi yang mengharuskan siswa itu dapat membayangkan visualisasinya sendiri. Nah, di sini untuk kesamaannya itu adalah kesamaan dari penyelesaian tiap soal itu sebenarnya hampir sama secara overall ya. Karena soal itu memiliki tingkatan keterampilan yang tinggi, high order thinking skill. Kemudian kompleksitas terkait soalnya itu hampir sama. Jadi memberikan alasan logis sedangkan satu pihak tidak ya gitu. Kemudian siswa akan mengerjakan soal-soal yang memahami apa yang dipermasalahkan dalam soal untuk kemudian mengerjakan soal dengan beberapa tahap atau step-step gitu. Nah, tahap dari penyelesaian soalnya di sini kan kita tahu ada 4 tahap di CT atau computational thinking kan, ada dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Nah, di sini dekomposisi masalahnya adalah siswa mengenali permasalahan apa yang perlu dipecahkan dari soal, kemudian pengenalan polanya adalah di sini siswa dapat memahami poin-poin penting ya yang ada di soal dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Kemudian abstraksi, siswa menganalisis apa saja yang perlu dicari atau poin rumpang dalam soalnya. Kemudian algoritma itu siswa menentukan langkah-langkah penyelesaian soal yang sistematis dan menentukan kesimpulan. Seperti itu. Jadi untuk koneksi antar materi topik 3 ya, di subtopik 3 ya, jadi ada subtopik sendiri 1, 2, 3 kayak gitu. Nanti cek aja di LMS. Semoga membantu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditunggu video berikutnya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.